Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum acara ini, pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Jangan lupa silahkan kalian absen dulu, absen mata pelajaran dan absen kehadiran. Kemudian siapkan buku paket yang berwarna merah dari perpustakaan. Kali ini tujuan pembelajaran kita masih memantapkan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang kebahasaan surat dan cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Walaupun tugas kalian semua sudah masuk, tetapi setelah saya periksa ternyata masih banyak kekurangan ataupun ketidaklengkapan dari sistematika surat dan juga unsur kebahasaannya. Silakan kalian buka buku paket halaman 16 yang berwarna merah nih ya, bukunya halaman 16. Di sini ada penjelasan tentang bagaimana menyusun komponen sistematika surat lengkap dengan kebahasaannya ya. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan, jangan lupa yang pertama kali ditulis ya adalah tempat dan tanggal surat atau titik mangsa surat. Nah, di sini peraturannya dimulai dengan nama kota, tanda baca koma, kemudian tanggal. Ya, misalnya tanggal 1 Januari jangan ditulis 01, tapi 1 bulan Januari 2020. Nah, Januari J-nya harus huruf kapital ya. Itu yang pertama. Kemudian diberi spasi ya. Itu diletakkan di sudut kanan atas boleh atau di sudut kiri, tapi biasanya di sudut kanan atas pada umumnya. Di sebelah kiri kalian bisa beri spasi, satu spasi, tuliskanlah di situ perihal surat. Ya, jangan disingkat, itu pada aturan yang kedua ya, perihal dulu ya, berupa surat lamaran pekerjaan. Baru di bawahnya lampiran, satu berkas. Nah, satu berkas ini maknanya terdiri dari beberapa persyaratan yang kalian sertakan dalam mengirim surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga, beri spasi lagi untuk alamat surat. Alamat surat ini tidak menggunakan kata kepada, tapi kalian tulis langsung yang terhormat atau YTH titik, Y-nya huruf kapital. Nah, kemudian dirut ataupun pimpinan perusahaan A, PT Surgawi atau PT Angin Ribut misalnya. Nah, penulisan kata PT itu tidak memakai tanda titik. Kemudian nama perusahaan hanya huruf kapitalnya saja di awal ya, misalnya PT Angin Ribut A dan B-nya ya. Baris keduanya di alamat surat itu nama jalan, misalnya Jalan Raya Krangkeng nomor 34. Nah, tidak boleh disingkat kata jalannya ya, tapi kalau Jalan Muhammad Toha M titik M huruf kapital titik Muhammad Toha ya, Tohanya T huruf besar, boleh disingkat seperti itu. Baris ketiganya nama tempatnya, misalnya kalau Krangkeng ya berarti nama kotanya Indramayu. Nah, tanpa tanda baca apapun, huruf awalnya harus huruf kapital. Itu alamat surat. Jelas ada diterangkan di sini, tidak menggunakan kata bapak atau ibu ya. Yang terhormat bapak atau ibu tidak perlu di dalam alamat surat. Langsung pimpinan perusahaan atau bagian personalia ya, atau dirut PTA gitu ya. Ada contohnya di sini. Bagian yang keempat adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka ini kita tuliskan dengan hormat. Bukan tidak boleh dengan assalamualaikum, tetapi yang lebih formal umum ya, kita tidak tahu perusahaan itu apakah pimpinannya itu seorang muslim atau bukan. Jadi yang umum itu adalah dengan hormat. D ditulis dengan huruf kapital, hormatnya haknya huruf kecil. Diakhiri dengan tanda baca koma. Ada contohnya di sini. Lanjut ke bagian pembuka surat atau alinea pembuka. Nah, sebaiknya di sini menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya, agar pihak atau instansi yang membaca tidak tersinggung. Misalkan berdasarkan iklan yang saya baca di harian A ya, atau berdasarkan informasi yang saya tahu bahwa perusahaan bapak garis miring ibu membutuhkan karyawan, maka dengan ini ya.
Berikut dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan. Berikut identitas saya. Nah, dilanjut ke bagian isi. Nah, penulisan identitas di sini kalau pada paragraf alinea diakhiri dengan tanda baca titik satu, ya, berarti nanti rincian nama Anda, nama kalian, kemudian tanggal lahir, tempat tanggal lahir, pendidikan dan alamat, itu penulisannya diawali dengan huruf kecil saja. Nama misalnya titik 2 Abdul Ghani, A dan G-nya saja yang huruf kapital. Lanjut tempat, koma, itu T-nya huruf kecil, tanggal lahir huruf kecil, koma ya, bukan dan, bukan tempat dan tanggal lahir, tapi tempat, koma, tanggal lahir. Ya, titik 2 misalkan Jakarta dan seterusnya. Kemudian diutamakan pendidikan terakhir, SMA dan sederajat misalnya ya, atau SMA jurusan IPA gitu ya. Barulah alamat ya, alamat pembuat surat. Nah, di sini lengkap. Alamat itu ditulis lengkap dengan RT RW ataupun nama kota terakhirnya ya. Dan terakhir nomor handphone ya, karena zaman sekarang lebih mudah mungkin mengontak lewat handphone ya, untuk pemberitahuan penerimaan karyawan. Berikutnya, paragraf berikutnya bisa menggunakan maksud dan tujuan. Tetapi kalau maksud dan tujuan sudah diutarakan di bagian alinea pembuka, nah di sini tidak perlu, langsung kalian tulis di sini sebagai bahan pertimbangan bagi bapak atau ibu. Berikut saya lampirkan titik 2 ya, seperti itu. Nah di situ mulailah 1, 2, 3, 4 lampiran apa yang dibutuhkan sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan. Nah di sini jangan kalian tulis ijazah terakhir. Nah, berarti yang kalian kirimkan nanti harus ijazah asli. Jadi harus dikatakan di sini ditulis fotokopi ijazah terakhir, fotokopi sertifikat kursus komputer misalkan, fotokopi apalagi misalkan fotokopi ijazah, fotokopi KTP misalkan. Nah, jangan ditulis KTP 1 lembar, berarti KTP yang asli yang kamu kirimkan, tidak mungkin. Jadi harus dituliskan fotokopi dengan tata cara penulisan yang benar, yaitu fotokopi dijadikan satu, tidak pakai copai gitu ya, tidak foto copai, itu belum baku ya, atau tidak baku. Selanjutnya setelah lampiran itu kalian tutup paragraf penutupnya. Di sini juga diberikan contoh ya. Tidak perlu menggunakan kata sebesar-besarnya rasa terima kasih atau menghaturkan terima kasih, tapi tidak baku itu ya. Cukup dengan demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan Bapak Ibu. Atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Nah, seperti itu penutup yang bagus ya. Nah, baru diakhiri nanti di sebelah kanan bawah, salam penutup. Hormat saya, jangan hormat kami, karena makna kami ini bermakna jamak. Kalau yang menulis surat sendirian berarti hormat saya, haknya huruf kapital, sayanya huruf kecil, S-nya ya, diakhiri dengan tanda koma ya. Baru kalian tanda tangan dan nanti nama jelas di bawahnya. Nah, jadi dengan penjelasan saya ini mudah-mudahan kalian bisa mengoreksi kembali surat lamaran pekerjaan yang sudah kalian kerjakan minggu yang lalu ya, sehingga kalian bisa mengetahui seberapa benar tugas yang kalian kerjakan sesuai dengan sistematika surat yang seharusnya dan ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan kata, tanda baca maupun kalimat ya, seperti itu. Nah, silakan nanti kalian pelajari lagi, baca ulang ya sampai selesai materi surat lamaran pekerjaan ini dari buku, supaya pemahaman kalian lebih baik ya. Boleh berdiskusi mungkin via WA dan lain sebagainya dengan teman ya. Dan persiapkan untuk pertemuan yang akan datang itu ulangan harian pertama ya. Ulangan harian pertama untuk materi surat lamaran pekerjaan. Tolong beritahu teman-teman yang belum bisa mengikuti daring bagaimana caranya. Nah, mungkin ini ada konsultasi dengan wali kelas begitu ya, kenapa tidak mengikuti daring atau belum mengumpulkan tugas yang saya berikan, sementara teman yang lain sudah siap untuk mengikuti ulangan harian. Sampaikan kepada teman-teman yang mungkin belum sempat menonton video ini
ya, untuk persiapkan diri pertemuan yang akan datang atau minggu depan ya, untuk materi surat lamaran pekerjaan kita akan selenggarakan ulangan harian. Nah, demikian mudah-mudahan informasi yang saya berikan ataupun penjelasan berdasarkan tugas yang masuk ya, dapat menambah wawasan kalian dalam melamar surat pekerjaan, dalam membuat lamaran surat lamaran pekerjaan ya. Walaupun nanti pada kenyataannya di dunia nyata mereka tidak terlalu memperhatikan ejaan dan tanda baca ya, tapi kalau kita buat sebaik-baiknya ya mudah-mudahan itu menjadi nilai plus sehingga lamaran pekerjaan yang kalian ajukan itu diterima bekerja di perusahaan tersebut ya. Demikian, mari kita tutup pembelajaran ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.